Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan cucuran rahmat dan kasih sayangnya. Sampai saat ini kita dapat berkumpul hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu Masjid Jami'al Mukarramah, yang mudah-mudahan insyaallah kita semua disehatkan badan kita, diluaskan, dilapangkan rizki kita, sehingga dalam rizki yang Allah berikan kepada kita cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bermuajahah, bertatap muka. Salawat serta salam kita limpah curahkan atas penghulu kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Safrijal MA, Ustadz Fahrul Razi. Mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua Allah panjangkan dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Sya'ban, memasuki bulan Sya'ban di pertengahan bulan ini banyak peristiwa yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada kita semua. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita, kemudian dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan rekapitulasi atau dikumpulkan seluruh amal dalam setiap tahunnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul amal ala rabbul alamin, bahwasannya amalan yang kita perbuat dalam setahun ini kemudian dicatat oleh para malaikat, lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'uhibbu an turadu amali wa ana sha'im. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika pada hari di mana amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi pada saat itu adalah berpuasa. Turadul amali, kumpulnya amal-amal kita ini bukan hanya pada fi lailatul nisfi min Sa'bana, bukan hanya pada malam lailatul nisfi setengah bulan daripada bulan Sa'ban, akan tetapi amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul isnain wa yaumil khamis, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka menjadi suatu sunnah ketika pada hari itu kita berpuasa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang dimana pada bulan Sa'ban ini, yaitu anjuran kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasannya Allah dan para malaikat itu berselawat, maka dianjurkan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha ashran. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat untuk kita. Kita berselawat mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat itu terbagi bermacam-macam. Selawat yang dilantunkan oleh para malaikat yaitu mendoakan Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melantunkan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu rahmat, kasih sayangnya Allah turun kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa selanjutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membelah bulan yang dibelah menjadi dua, di mana ahlal Makkah, yaitu berkumpulnya penduduk Makkah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurahum insiqaqil qamar. Wahai Muhammad, kata penduduk Mekah, bahwasanya kalau engkau itu adalah seorang nabi, maka tunjukkanlah kepada kami suatu ayat, anyurahum ayat, yaitu suatu tanda-tanda kekuasaan bahwa benar kamu adalah utusan Allah, maka belahlah bulan menjadi dua. Permintaan itu lama ditanggapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan dan menggerakkan telunjuknya seakan ia membelah bulan. Terjadilah bulan terbelah menjadi dua dengan telunjuknya, dengan kekuasaan Allah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan, yaitu pembelahan bulan menjadi dua. Setelah peristiwa itu terjadi, pertanyaannya, apakah kaum ahlal Makkah itu atau penduduk Makkah itu percaya sepenuhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah tidak. Sebahagian orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan sebagiannya adalah orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diolok-olok oleh penduduk Mekah. Seakan mereka itu terasa dikelabui penglihatannya, disihir matanya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh adalah Muhammad tukang sihir. Karena penglihatannya sehingga bulan ini terbelah. Akhirnya ada solusi, di mana penduduk di luar Mekah itu berbondong-bondong setelah kejadian itu menceritakan kepada penduduk Mekah. Jadi penduduk di luar Mekah pun menyaksikan, sodakta ya Muhammad, benar wahai Muhammad, engkau bisa membelah bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, peristiwa selanjutnya adalah yaitu di mana bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti kiblat dari Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah, yaitu perpindahan kiblat. Peristiwa terjadinya perpindahan tersebut ada pada bulan Sya'ban. Yutali'ullaha li jamil khalqihi lailatan min Sya'bana, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyaksikan, melihat hamba-hambanya atau memperhatikan hamba-hambanya pada bulan Lailatan min Sya'bana, pada bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jamil khalqi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan atas hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memaksimalkan bulan Sya'ban ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan seorang hamba di bulan ini, illa musyrikin au musahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua adalah orang yang berselisih. Dua orang yang berselisih itu pada malam nisfu Sya'ban tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sibabul muslim fasakun wal qitalu kufrun, yaitu menyakiti seorang muslim, maka kata Rasulullah SAW itu rusak amalnya. Membunuhnya maka kafirlah dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila pada bulan ini kita ingin diampunkan atas dosa-dosa kita yang kita perbuat, maka selalu berkonsisten atau beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Jangan lupa minta maaf kepada sanak saudara, tetangga, kaum sejawat,
atau lingkungan yang berada di RT 14, kalau kita punya salah, maka kita minta maaf. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil musyrikin. Jadilah kamu pemaaf dan mengajak orang untuk berbuat baik. Maka tinggalkanlah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sibabul muslim fasaqun wal qital kufur. Bahwa orang yang menyakiti hati seorang muslim itu rusak amalnya. Yang kedua wal qital kufur. Barang siapa yang membunuh orang atau orang yang tidak bersalah, maka itu dia dikatakan kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nasa bil ghairi nafsin aw fasadin faka'annama qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh orang muslim tanpa sebab atau dia sengaja melakukannya, maka ia mendapatkan dosa seakan-akan ia membunuh seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa man ahya'an nasa faka'annama ahya'an nasa jami'an. Barang siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari ancaman atau pembunuhan, ketika ada seseorang yang melakukan kriminal, sebelum dia melakukannya maka kita pisahkan. Dua orang yang berselisih, dua orang yang berkelahi, sebelum terjadinya pembunuhan, maka peran kita sebagai umat Islam yaitu memisahkan atau mendamaikan. Maka sesungguhnya pahala yang kita terima seakan-akan kita menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah menyakiti hati seorang muslim. Itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membunuh dengan sengaja. Itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang meminum khamar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, yaitu kemudian menyembah berhala, berkorban demi berhala, menyembelih kurban untuk dijadikan berhala, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan setan. 4 perbuatan ini tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian perdukunan, syirik diantaranya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang berzina, la yazni zani hina yazuni fa huwa mu'min. Barang siapa mereka yang berzina padahal dia beriman, sesungguhnya pada saat itu pelakunya Allah cabut imannya. Allah cabut imannya sehingga ketika ia sadar, ketika ia bertobat, maka kembali ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecil dan besarnya dosa, biasanya dosa banyak itu dikarenakan menyepelekan dosa yang kecil.
Betapa banyak dosa terjadi karena seseorang menyepelekan dosa yang kecil, sehingga pelakunya kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang menyepelekan dosa, maka dosa itu akan tertutup. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu. Ma'aksaru yudkhilul jannah?" Apa yang menyebabkan orang berbondong-bondong itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan taqwallah wa husnul khuluqin. Takwa kepada Allah, kemudian berakhlak karimah, berakhlakul karimah. Orang yang bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah itu menyebabkan ia berbondong-bondong ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man istaqa'a ilal jannah wa sara'a ilal khairat, maka dia sedikit mengerjakan kebaikan sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan secara istiqomah pekerjaan amal walaupun sedikit, itu lebih Allah cintai. Lebih Allah cintai ketimbang orang yang beramal banyak namun ia ria. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun imannya secuil, tapi dia mengerjakan amaliyahnya secara istiqomah, maka termasuk dikategorikan penduduk surga. Man istaqa'a ilal jannah wa sara'a ilal khairat, dia berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha tsumastaqim, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqomahlah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, orang yang mengerjakan, dan sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma aktsaru yadkhulun nar?" Apa yang menyebabkan orang itu berbondong-bondong masuk neraka? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-fammu wal farju." Pertama, dia tidak bisa menjaga lisannya, selalu menyakiti tetangganya, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wal farju, dia itu tidak menjaga kemaluannya. An Abi Malik Haris ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Dari Abi Malik al-Ash'ari, di mana ia mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa at-tahuru satrul iman. Barang siapa yang menjaga kesucian,
pelakunya termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahur terbagi dua, suci dari hadas atau dia memelihara wudu, kemudian yang kedua malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang suci. La yamsahul Qur'ana illa tahurun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali dia sedang bersuci atau berwudu. Dalam hadis ini, ketika Rasulullah menyampaikan, maksudnya ialah orang yang menjaga kesucian itu akan membawa bekas sampai hari kiamat. Justru sebaliknya, ketika orang yang berhadas atau tidak bersuci atau terdapat najis, maka ada dua golongan, termasuk dia di dalam siksa kubur atau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele memang. Terkadang kita tidak memperhatikan atau menganggap remeh baju yang kita kenakan atau duduk sembarangan, kita tidak tahu ternyata yang kita duduki adalah najis. Kita tidak cuci sehingga kita lupa, akhirnya kita masuk masjid. Yang termasuk adalah menyepelekannya itu, ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dia akan disiksa di dalam kubur karena tidak menjaga kebersihan. Kedua, yaitu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepele memang, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. At-tahur satrul iman. Wa subhanallahi tamla'u mizan. Kemudian orang yang membaca subhanallah, dia banyak melantungkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan maha suci Allah, maka itu nanti dia akan berat timbangannya. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamlan. Akan berat timbangannya ketika kalimat Allah diucapkan hanya satu kali, mengalahkan atau merusak amal kejelekan. Dengan kata lain, ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kemudian itu memberatkan amal kita di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih ada di dunia ini, sering-sering kita menyebut asma Allah. Kelak asma tersebut adalah memberatkan amal yang tadinya amal jelek kita berat menjadi ringan. Yang berat adalah amal baik kita dengan mengucapkan ringan subhanallah walhamdulillah, tamla'u mizan, memperberat amal timbangan kita. Wassalatu nur, dan salat itu bekasnya yaitu di hari kiamat. Ketika kita salat di dunia, maka nanti akan Allah buat cahaya di mukamu. Jangan kita sholat, sebelum kita sholat kita berwudu, itu orang yang menjaga wudunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mukanya, wajahnya berseri-seri. Wa subhanallahi tamla'u mizan, wa sholatu burhan, wa sholatu nur, wa shodaqatu burhan, dan bersedekah itu adalah bukti. Wal Qur'anu hujjatu laka au hujjatu alaika. Membaca Al-Quran adalah hujahnya, atau dia akan nanti dia akan mendapatkan pertolongan atas Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, bahwa kesimpulannya adalah sering-sering kita mengerjakan amal baik. Di mana Abu Dzar, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, alimni yu'allimuni." Ajarkan saya, yadkhulul jannah yuqaribuni yadkhulul jannah wa yub'iduni minan nar. Abu Dzar itu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan saya yang mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalimatil la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah." Dengan dia mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan memperoleh atau masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian ditambah lagi dengan amalan-amalan yang dia biasakan sebagai rutinitas dalam beribadah kepada Allah. Intinya adalah kita selalu ingat di mana saja kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya salah kepada Allah, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dosa kepada Allah itu diampunkan nggak kalau kita bertobat? Diampunkan. Jawabannya diampuni. Karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas, kasih sayang Allah itu banyak. Dosa yang dimaafkan adalah ketika kita taubat kepada Allah. Mudah. Kesalahan yang gampang, kemudian kita meminta maaf kepada Allah, diampuni. Yang paling susah adalah membuat kesalahan pada manusia. Kalau kita berbuat salah pada Allah, dengan mudah Allah memaafkan. Kita taubat kepada Allah, Allah memaafkan. Tapi yang sulit adalah minta maaf kepada manusia. Orang yang berbuat salah kepada manusia itu lebih berat. Bisa-bisa amal yang kita pelihara, amal yang kita sudah kumpulkan, ternyata satu. Isnani la yanzuru yaumal qiyamati qatir rahmi wa jarus su'i. Dua orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat wajahnya, Allah memalingkan wajahnya kepada seorang tersebut karena dia iseng kepada tetangga dan memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terjauh daripada sifat-sifat jelek, kemudian kita selalu memaafkan saudara kita, tetangga kita, agar kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.